Bertemu lagi dengan Kak Pintar di pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Sobat Pintar dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan di dalam surat. Apa saja ya kaidah kebahasaan di dalam surat itu? Yuk kita belajar. Kesatu, kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Beberapa kata sapaan yang sering digunakan dalam surat, diantaranya 1. Kata yang menunjukkan istilah kekerabatan, seperti kakek, nenek, ibu, bapak, paman, bibi, dan sebagainya. Kedua, gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan, seperti profesor, dokter, kapten, dan sebagainya. Ketiga, kata nama, seperti nyonya, nona, tuan, dan sebagainya. Keempat, kata ganti persona kedua, yaitu Anda. Berikut ini akan kita ambil beberapa contoh penerapannya di dalam surat pribadi maupun surat dinas. Yang pertama, sehubungan dengan dikembangkannya koordinasi divisi Edukasi Pintar Channel, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat. Kita tulis ya, nomor 1. Berikutnya, halo Kak Pintar, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Melda dari Balikpapan. Kita tulis ya, nomor 2. Sobat Pintar, perhatikan penulisan kata sapaan pada kalimat 1 dan kalimat kedua, yaitu pada kata Bapak, Ibu, dan Kak Pintar. Di sana penulisannya dengan huruf kapital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata sapaan di dalam penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Penggunaan kata ganti orang dapat ditemukan dalam surat. Seperti Sobat Pintar ketahui bahwa kata ganti orang meliputi kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, baik itu tunggal maupun jamak. Mari kita lihat penerapannya di dalam surat pribadi dan surat dinas. Sehubungan dengan dikembangkannya koordinasi divisi Edukasi Pintar Channel, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat. Sobat Pintar tahu mana yang termasuk kata ganti orang? Ya, benar, kami. Salam kenal. Halo Kak Pintar, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Melda dari Balikpapan. Sobat Pintar tahu kan mana yang disebut kata ganti orang? Ya, benar, aku. Yang ketiga, penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai penggunaannya dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti kata tidak baku kebalikannya dari kata baku ya. Ketidakbakuan suatu kata bukan karena tidak sesuai dengan pedoman, tetapi bisa juga karena salah pengucapan, salah penulisan, atau salah penyusunan kalimatnya. Yuk kita lihat penerapan kata baku dan tidak baku dalam surat pribadi dan surat dinas. Sobat Pintar, surat dinas termasuk ragam surat resmi, sehingga bahasa yang digunakannya bahasa baku. Akan tetapi, terkadang ditemukan kata-kata tidak baku, seperti pada kepala surat berikut ini. Ditemukan kata tidak baku, yaitu desain, nomor, telepon, dan faksimil. Kemudian, di bagian akhir surat terdapat jabatan perusahaan, manajer pemasaran.
Kata manajer tidak baku karena masih ada unsur serapan bahasa Inggris. Berbeda dengan surat pribadi yang termasuk ragam surat tidak resmi. Dalam hal ini akan banyak ditemui penggunaan kata tidak baku. Sebenarnya hal ini wajar karena memang surat pribadi merupakan surat yang bersifat subjektif. Yang keempat, penggunaan huruf kapital. Sobat pintar, sebenarnya penggunaan huruf kapital untuk surat dinas dan surat pribadi tidak ada bedanya. Sobat pintar selama ini tahu ya bahwa huruf kapital digunakan di setiap huruf awal dalam sebuah kalimat. Sebenarnya banyak aturan-aturan lainnya dalam penulisan huruf kapital. Tentunya sobat pintar bisa membacanya di Puebi. Lalu bagaimana ya penerapannya di dalam sebuah surat? Pada bagian kepala surat, huruf kapital digunakan pada nama lembaga, juga digunakan pada huruf pertama setiap kata, baik itu alamat lembaga, nomor surat perihal, alamat yang dituju, tempat dan tanggal surat. Bagaimana jika penulisan tempat dan tanggal surat seperti ini? Penulisan yang benar untuk tanggal surat adalah yang ini. Demikian pula pada isi surat, sobat pintar perhatikan, huruf kapital digunakan pada setiap huruf pertama sebuah kalimat, kata sapaan, tempat pertemuan, ataupun hari dan tempat pelaksanaan kegiatan. Untuk bagian akhir surat, huruf kapital digunakan pada nama jabatan, nama diri, ataupun nama gelar. Yang kelima adalah penerapan tanda baca titik, koma, dan titik 2. Tentunya sobat pintar tahu kan bahwa tanda titik dipakai di akhir kalimat pernyataan. Mari kita lihat bersama penerapannya tanda titik, koma, dan titik 2 di dalam surat. Kita bahas dulu tanda baca titik. Selain penggunaannya di akhir kalimat pernyataan, kita perhatikan kop surat. Di sana ada penggunaan tanda titik setelah singkatan nomor. Kemudian juga penggunaan tanda titik pada penulisan gelar. Dengan demikian, bisa sobat pintar tulis bahwa tanda titik digunakan pada singkatan kata, gelar, jabatan, atau pangkat pada setiap unsur singkatan. Berikutnya, sobat pintar perhatikan alamat pengirim dan alamat yang dituju. Kemudian nomor dan perihal surat, tempat dan tanggal surat. Di akhir bagian tersebut tidak ditemukan tanda baca titik. Dengan demikian, dapat sobat pintar tulis bahwa tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat penerima dan pengirim surat, B. Nomor lampiran perihal surat, C. Tempat tanggal surat. Diingat ya bahwa tanda titik tidak dipakai di bagian-bagian tersebut. Pada bagian isi surat ini, tanda titik ditunjukkan pada penggunaan waktu dan juga pada singkatan yang terdiri dari 2 huruf, yaitu sampai dengan. Dengan demikian, sobat pintar bisa menuliskan bahwa tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Berikutnya, tanda titik dipakai pada masing-masing huruf singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Berikutnya kita bahas tanda koma. Sobat pintar perhatikan di alamat yang dituju, di sana ada tanda koma digunakan antara sapaan hormat dengan nama penerima surat. Kemudian
Pada tempat dan tanggal juga dipisahkan tanda koma. Dengan demikian, dapat dicatat bahwa tanda koma dipakai di antara 1 nama dan alamat, 2 bagian-bagian alamat, dan 3 tempat dan tanggal. Berikutnya tanda koma digunakan di paragraf penutup. Perhatikan bahwa tanda koma memisahkan antara keterangan yang ditulis di awal kalimat. Dengan demikian, bisa sobat pintar tulis bahwa tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Coba sobat pintar bandingkan 2 kalimat berikut ini. Kalimat ke-1, atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kalimat 2, atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Sekarang perhatikan sobat pintar penggunaan tanda koma setelah salam penutup, jabatan, dan diantara nama orang dan gelar. Dengan demikian, sobat pintar dapat menulis tanda koma dipakai setelah A. Salam pembuka dan salam penutup, B. Jabatan. Keempat, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Sekarang kita lihat penerapan tanda titik 2 pada surat. Jika sobat pintar perhatikan pada isi surat ini, di sana ada penggunaan tanda titik 2 setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan rincian. Dengan demikian, dapat sobat pintar tulis bahwa tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Nomor 6, angka atau bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Dalam surat menyurat, angka biasanya digunakan untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau nomor telepon. Angka juga digunakan untuk menyatakan waktu. Agar sobat pintar semakin paham lagi mengenai kaidah kebahasaan, silakan sobat pintar cari sebuah surat dinas, kemudian analisis unsur kebahasannya. Sobat pintar, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.